Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Numai pisu pewelase. Ya haba, kami datang ke sini untuk berbagi informasi mengenai topik yang kami bahas hari ini. Kami berharap video kami ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Di Papua terdapat banyak ratusan bahasa daerah pada kelompok etnik yang ada. Aneka berbagai bahasa telah menyebabkan kesulitan berkomunikasi antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Oleh sebab itu, bahasa Indonesia telah ditetapkan secara resmi sebagai bahasa daerah Papua hingga pedalaman Papua. Yang kedua ada alat dan teknologi yang ada di Papua. Alat dan teknologi masyarakat Papua adalah pakaian adat mereka yang disebut juga dengan koteka. Alat tempur mereka berupa parang, tombak, panah, sumpitan, lembing, dan batu. Memiliki tarian khas yang diiringi lagu dari tabuhan yang berupa gendrang. Gendrang merupakan pengiring dari tari-tarian khas dari Papua yang memiliki ciri khas gerakan dan irama yang bersuara. Adapun 1. Seni ukir asmat, 2. Sirew, 3. Nokat, 4. Kombo, dan yang terakhir mahkota rumbai. Selanjutnya, memahami sistem mata pencaharian di Papua. Papua dikenal sebagai masyarakat yang masih primitif menggunakan alat-alat sederhana dalam mencari pemenuhan kebutuhan mereka dengan alat, tambak, panah, sumpitan, dan sabit. Masyarakat Papua menggunakan alat-alat tersebut untuk memburu dan memanfaatkan hasil buruan mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Mereka biasanya mencari hewan di hutan maupun di sungai-sungai. Yang pertama, pengetahuan mengenai alam sekitar. Yang kedua, pengetahuan mengenai flora dan fauna di daerah tempat tinggal. Dan yang ketiga, pengetahuan mengenai zat-zat, bahan mentah, dan benda-benda dalam lingkungannya. Yang keenam, religi. Keagamaan merupakan aspek penting bagi kehidupan masyarakat di Papua dalam hal ketuhanan. Mayoritas penduduk Papua beragama Kristen, namun seiring berjalannya waktu, jumlah orang yang beragama lain juga semakin berkembang. Dan yang terakhir, sistem kemasyarakatan. Sistem kemasyarakatan di Papua ini tidak mengenal konsep keluarga babi loh. Nah, yang dimana bapak, ibu, dan anak tinggal bersama dalam satu rumah. Mereka adalah masyarakat komunal. Perkampungan tradisional di Wamena dengan rumah berbentuk bulat, beratap ilalang, dan dindingnya dibuat dari kayu tanpa jendela. Nah, rumah ini disebut konai. Baik, Bapak. Sebelumnya saya baru minta maaf mengganggu waktunya. Saya mau tanya nih Pak tentang sejarah Papua tuh ada apa aja sih Pak, dan daerahnya tuh seperti apa? Iya, jadi di Papua itu kan tahun 1963 itu kan Belanda jajah, bukan jajah ya, Belanda jajah Papua jadi Indonesia, tapi Belanda masuk ke Papua tahun 1963. Dulu kan Papua itu kan masih satu pulau besar kan, Papua Nugini, Melanesia ya. Tapi pada waktu itu Soekarno, Pak Presiden Soekarno pertama, dia ambil Indonesia dari Aceh sampai ke Papua, yaitu batas dari Papua Nugini kan. Jadi pas dia ini, setelah dia ambil itu, Belanda lah masuk ke Indonesia. Belanda masuk yang jajah Papua itu orang Belanda ya. Setelah dijajah itu
yang perbatasan antara PNG itu kan Inggris masuk. Nah, jadi sebenarnya kalau cerita dia punya jalur dari Papua Irian ya, itu nyambung terus. Tapi karena yang masuk di situ PNG perbatasan, jadi dia merdekanya tuh dengan Inggris yang kalau Papua sendiri dari Belanda itu 1963 masuk ke NKRI ya. Sudah mulai proses itu. Kenapa masuk ke Indonesia? Karena di Papua sendiri itu dia punya kekayaan yang luar biasa, pasti tahu kan. Jadi tahun 1963 itu mulai dilihat oleh Presiden Soekarno, wah ini Papua ini sangat alamnya sangat banyak dan dia punya kaya kan, alam terus hasil tambang di sana. Baiklah diambil oleh Indonesia. Nah, itu kenapa diambil, karena kekayaan yang budaya di sana tuh yang memang kaya akan beragam budaya, dan itu yang diambil, jadi mempersatukan Papua masuk ke Indonesia. Ya. Pak, terima kasih. Oke, sama-sama. Terima kasih banyak. Iya. Sekian, terima kasih. Oke, sama-sama, terima kasih.